Shalom Bapak Ibu Saudara semua, puji nama Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita merenungkan firman, saya mau ajak Bapak Ibu kita untuk berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk hari ini, hari yang baru Engkau berikan untuk kami. Sebelum kami mengawali aktivitas Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati setiap kami. Tuhan tolong kami untuk mengerti hati Tuhan lebih lagi. Terima kasih, kami berserah, kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu semuanya. Pada pagi hari ini saya ingin mengulas tentang kisah dari kitab Yohanes, Injil Yohanes, yaitu di kitab Yohanes 3 ayat yang ke-22 sampai ke-36. Nah, perikopnya tentang kesaksian Yohanes tentang Yesus. Jadi ini cerita mengenai Rasul Yohanes, bukan Rasul Yohanes, tapi tentang Yohanes Pembaptis yang bersaksi tentang siapa sih Tuhan Yesus itu. Nah, ayat yang ke-22 secara cepat saya akan bacakan sampai ayat yang ke-36, demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Sampai di sini dulu saudara. Tadi diceritakan bahwa pengikut-pengikut Yohanes itu melihat bahwa Tuhan Yesus pun dengan rasul-rasulnya, Tuhan Yesus juga membaptis seperti yang dilakukan Yohanes. Nah, kemudian ada sedikit pertanyaan dari orang-orang Yahudi waktu itu, yang membuat si murid-murid si Yohanes Pembaptis ini bertanya kepada gurunya, yaitu Yohanes Pembaptis. Nah, mereka bertanya, ini orang yang kamu pernah ceritakan itu sekarang juga membaptis, dan semua orang pergi kepadanya. Kata murid-muridnya Yohanes seperti itu. Semua orang pergi kepada Yesus. Nah, sekarang yang menarik adalah jawaban dari Yohanes Pembaptis, saudara. Kita lihat apa kata Yohanes kepada murid-muridnya. Ayat yang ke-27, demikian firman Tuhan. Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga." Kemudian ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan, "Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Kata Yohanes Pembaptis, "Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya,
huruf N-nya besar berarti ini mengenai Tuhan Yesus, saudara. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Tuhan Yesus melihat yang dia lihat di surga. Dia mendengar apa yang didengar dia di surga. Tetapi tidak seorang pun yang menerima kesaksian Tuhan Yesus. Ayat ke-33, siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Puji nama Tuhan. Saudara, ini yang menarik adalah jawaban Yohanes Pembaptis kepada murid-muridnya. Yohanes Pembaptis dengan yakin mengatakan Tuhan Yesus itu diutus dari surga. Dia tahu semua yang harus dia sampaikan, saudara. Pada pagi hari ini apa yang mau saya share, saudara? Kalau kita perhatikan tadi berulang kali Yohanes Pembaptis ini mengatakan mengenai karunia. Dia katakan di ayat yang ke-22, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Ayat yang ke-34 juga dikatakan, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi apa yang mau saya sharekan, saudara? Yohanes Pembaptis tahu persis ketika murid-muridnya bertanya, kok ini orang yang kamu baptis sekarang juga melakukan hal yang sama dengan engkau gitu. Yohanes Pembaptis hanya ngomong, aku ini beroleh kasih karunia. Jadi saudara, jangan pernah lupakan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semua hanya ada karena kasih karunia. Dan Tuhan Yesus seperti apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus itu mengetahui segala sesuatu. Dan kita hanya beroleh kasih karunia. Kalau kita bisa melayani Tuhan, itu semua karena kasih karunia. Kalau kita dipilih Tuhan, itu karena kasih karunia. Kalau kita dipanggil Tuhan, itu karena kasih karunia. Kalau kita punya semua yang ada pada hidup kita sekarang, keluarga, materi, kesehatan, semua hanya karena kasih karunia. Yohanes Pembaptis mengingatkan kepada kita, saudara, apa yang kita lihat tentang pribadi Yesus, itulah yang membuat kita mengerti apa artinya kasih karunia. Hari-hari ini, saudara, kita lagi ada di hari-hari Paskah. 3 hari dari Jumat Agung, Sabtu sampai nanti hari Minggu Paskah besok, saudara. Kita diajar, diingatkan kembali oleh Yohanes Pembaptis. Jangan pandang apapun juga, tapi pandang pribadi Yesus. Yesus itu orang yang mengerti segala sesuatu. Kenapa? Karena dia bukan orang biasa, bukan manusia biasa, tapi dia adalah Allah. Dia tahu segala sesuatu dan dia mengaruniakan apa yang dia punya kepada kita juga, saudara. Poin saya yang pertama, apa kesaksian Yohanes mengenai Tuhan Yesus? Dia akui Yesus pribadi yang berasal dari surga. Karena itu Yohanes tahu persis apa artinya kasih karunia. Ketika kita hanya memandang kepada Yesus, saudara, kita akan mengerti apa itu artinya kasih karunia. Kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan dalam kehidupan kita, karena kita tahu semua yang kita punya hanya kasih karunia. Tuhan memberikan kasih karunia dengan tidak terbatas, kata Yohanes Pembaptis. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya percaya
kita juga punya kuasa yang Tuhan Yesus punya. Karena Dia memberikannya kasih karunia. Cuma-cuma saudara, kita tidak layak, tapi kita mendapat. Itulah yang namanya kasih karunia. Tuhan memberikan kepada semua orang yang mau membuka hatinya dengan tidak terbatas. Poin saya yang kedua saudara, Yohanes mengatakan ayat yang ke-36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saudara, kasih karunia itu membuat kita akan terus memandang kepada salib Kristus. Kita akan mengerti dengan betul artinya pengorbanan Tuhan di kayu salib. Kita akan mengerti betul, pandang saja kepada Yesus. Dan ketika kita melakukan itu saudara, secara tidak sadar kita sudah melakukan hal yang kedua, yaitu hidup dalam ketaatan. Tidak mudah saudara, kita daging, kita manusia yang hidup dalam kedagingan, tetapi roh itu penurut. Kita nggak akan bisa taat kepada firman Tuhan kalau bukan Roh Kudus yang menolong. Yesus melalui Yohanes Pembaptis mengatakan, Tuhan Yesus memberikan kita roh yang tidak terbatas. Roh Kudus bersama dengan kita, bukan karena kita bisa, bukan karena kemauan kita, tapi karena Roh Kudus menolong kita hidup dalam ketaatan. Yohanes Pembaptis pada hari ini yang saya sharekan saudara. Yohanes Pembaptis mengingatkan kepada kita, jangan pernah lupa kita hidup karena kasih karunia. Dan kasih karunialah yang membuat kita mendapat urapan roh yang tidak terbatas. Dan ketika Roh Kudus bersama dengan kita, Roh Kuduslah yang akan membuat kita belajar taat selangkah demi selangkah. Ketaatan tidak akan instan didapat, tapi ketaatan adalah proses saudara. Dan kita hanya bisa hidup dalam ketaatan ketika Roh Kudus penuh bersama dengan kita, ketika Roh Kudus berdaulat penuh dalam hidup kita. Nah, itu yang bisa saya sharekan pada pagi hari ini saudara. Jangan pernah lupa kita hidup karena kasih karunia, dan kita dipimpin Roh untuk belajar berjalan dalam ketaatan demi ketaatan. Karena bukan kita yang berusaha, tapi Roh Kudus yang dicurahkan untuk kita, Roh Kudus yang dikaruniakan untuk kita, itulah yang menolong kita. Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Tuhan berkati.